Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini tentang belanja mingguan aku. Seperti biasa, budget belanja mingguan aku 100.000, tapi alhamdulillah kali ini masih tersisa lumayan banyak. Dan ini untuk lauknya, di minggu ini yang aku beli ayam 1 ekor, kebetulan lagi murah banget. Itu aku beli harga ayamnya 1 ekor 40.000 dan aku bagi beberapa bagian. Dan di sini aku juga ada belanja sayur. Sayurnya nggak terlalu banyak, sedikit aja. Di sini ada pakcoy, itu aku beli harganya 6.000. Terus juga aku ada beli sayur bening 1 bungkus gitu 5.000. Dan aku juga beli toge. Jadi toge juga masuk dalam list sayuran aku minggu ini. Aku beli itu 3.000 dapat sebungkus gini. Jadi aku udah lama banget kayaknya nggak makan toge. Makanya tadi ketika beli bingung beli apa sayurnya lagi. Akhirnya memutuskan beli toge. Terus juga aku beli timun. Itu 1 timun itu 3.000 tadi. Dan juga aku beli ikan asin peda. Nah jadi nanti aku bakal masak ikan asin pedanya ini, mau ditumis aja pakai sambal kayak gitu ya. Ikan asin pedanya itu tadi 1 ekor itu harganya 8.000. FYI juga teman-teman, di sini aku tuh masak buat sendiri ya. Jadi jangan pada bingung kok kenapa bisa sehemat itu gitu. Karena aku masak buat diri sendiri. Dan untuk bawangnya ini aku beli tadi itu 10.000. Jadi bawang merah 5.000, bawang putih 5.000, daun bawang 3.000. Dan selanjutnya aku juga beli tomat ini 2.000 aja. Dan ini jadi dapat total itu belanjaan aku untuk 1 minggu 80.000. Jadi untuk lauknya aku cuma pakai ayam dan ikan asin peda. Nah tapi tadi di perjalanannya itu ikan asin pedanya aku tambahin 1 ekor lagi, jadi aku tambahin 8.000 lagi. Jadi total belanjaan aku untuk 1 minggu itu 88.000 untuk diri aku sendiri, dan makannya itu bisa 3 kali sehari. Bahkan kalau misalkan aku biasa makan 2 kali sehari, kadang bisa untuk makan berdua. Jadi makannya bukan yang dihemat-hemat, bukan yang dihemat-hemat banget makan seadanya gitu, enggak. Jadi cukup tercukupi semua, mulai dari proteinnya, sayurannya, pokoknya semuanya aman. Jadi tetap bergizi ya. Untuk ayamnya juga aku bagi langsung beberapa bagian, aku minta potongin sama tukang ayamnya itu supaya nanti lebih mudah masaknya. Itu aku bagi-bagi sesuai dengan menu yang mau aku buat. Dan aku itu nggak pernah bikin list menu meal plan-nya gitu. Jadi ngide langsung, misalkan hari ini mau bikin apa, tapi kadang nggak sesuai dengan urutannya mau kapan dibikinnya gitu. Nah ini udah aku bersihkan semuanya, mulai dari ayam, sayur, dan untuk yang sayur bening sama bawang-bawangan itu aku gabung aja jadi satu karena temetnya yang nggak terlalu banyak, karena kulkasku lumayan penuh. Jadi itu bakal aku gabung aja jadi satu. Nah buat teman-teman, untuk ayamnya itu aku bisa buat masak kurang lebih 5 hari. Jadi untuk yang bagian dada ayam itu aku memang minta filetkan sama tukang ayamnya, jadi kan kebagi 2. Jadi nanti 1 bagian itu bisa aku buat masak, 1 bagiannya juga aku buat masak. Jadi untuk yang bagian dada ini itu bisa buat 2 hari makan. Rencananya aku bakal masak dia bareng sama sop gitu, karena kebetulan aku masih ada wortel seingatku di kulkas. Dan terus kalau yang ini kemungkinan bakal aku goreng aja, dan ini tuh kurang lebih ada 6 atau 8 bagian gitu. Jadi kalau misalkan untuk aku makan sendiri itu bisa buat 3 harian. Kalau memang dia 6 bagian, aku lupa banget. Dan ini sisa tulang-tulangannya. Jadi ketika minta filet ayam itu kan ada tulangnya. Tulangnya aku bikin potong kecil-kecil. Itu rencananya mau aku bikin ayam kecap gitu. Dan itu masih banyak dagingnya, jadi bakal tetap kemakan dan enak gitu. Untuk sayur-sayurannya itu aku mulai dari sayur bening nantinya, terus juga aku bakal tumis toge sama wortel mungkin, terus ikan asin peda juga bakal aku oseng-oseng sama lombok gitu. Untuk pakcoy kemungkinan bakal aku tumis, atau kadang kala buat sama mie, atau bisa juga aku rebus. Pokoknya kalau pakcoy itu menurutku sayur yang multifungsi dan harus ada di rumah bareng sama wortel. Itu 2 sayur yang nggak boleh ke skip ada di kulkas aku. Jadi dengan buat food preparation kayak gini, itu tuh bikin sayuran lebih awet. Nah, buat teman-teman yang mungkin hidupnya di Pulau Jawa, tinggalnya harusnya bahan-bahan makanan itu jauh lebih murah. Kalau aku kebetulan di Kalimantan, di Samarinda itu lumayan agak mahal. Jadi dengan budget 80.000 seminggu itu menurutku itu udah termasuk murah banget. Tapi kalau kalian di sana harusnya bisa jadi 50.000 seminggu mungkin ya. Kalau memang harganya murah-murah banget, kayak pakcoy mungkin di sana 3.000 dapat, kalau di sini 5.000 sampai 6.000. Nah, ini untuk menu-menunya. Di hari pertama ini untuk sayur bening, terus juga aku nyambel aja ya kan.
Jadi kalau sayur bening memang temennya harus ada sambal ya kan. Kalau misalkan nggak ada sambal pastinya nggak enak. Untuk sambalnya ini aku rebus aja tadi, nggak aku goreng, baru tinggal aku ulek aja. Dan untuk lauknya di sini aku punya ayam sama tempe. Aku baru ingat ternyata aku tuh punya tempe yang udah aku ungkep bareng sama tahu yang belum habis. Makanya di sini langsung aku buat aja, aku air fry gitu. Dan di sini aku mau bikin dia jadi tempe penyet aja. Aku biasaan kalau misalkan habis masak tempe itu aku suka cemilin duluan sebelum makan. Jadi ketika makan itu kayak udah penasaran duluan gitu. Nah ini hasilnya, ini bisa makan buat siang sama malam karena aku kalau pagi jarang banget makan. Bahkan kalau kalian mau pakai tempe aja, ayamnya bisa dijadikan buat lauk besoknya lagi. Nah di sini untuk hari besoknya aku lebih pengen makan kayak ala-ala lalapan aja. Jadi di situ aku cuma air fry tahu sama ayam. Baru abis itu aku potongin timun dan kembali juga dengan lombok lagi. Dan ini juga bisa buat makan sehari 2 kali bahkan 3 kali, tergantung kalian mau porsinya segimana. Nah, untuk besoknya di sini aku oseng toge sama wortel sama ikan pedanya ini yang aku bikin nanti dengan oseng dengan bawang sama lombok yang banyak kayak gitu. Jadi ini bahkan bisa makan buat 2 hari, paling nanti yang ikan asinnya aja tinggal dipanasin. Kalau misalkan kayak sayuran toge, kalau misalkan dijadikan sampai besoknya pasti udah anyep, rasanya udah nggak seger. Jadi kalau untuk sayurannya aku habisin dalam 1 hari dan ini porsi bisa buat 2 orang makan. Tapi kalau kita makan sendiri, aku biasanya lebih banyakin makan sayur daripada nasinya. Nah ini untuk ikan asin pedanya besokannya aku masih makan dengan menu yang sama. Paling nanti aku tambahin dengan masak Indomie kayak gitu. Pokoknya masak mie aja supaya ada menu tambahan lainnya. Di sini kita udah dapat 5 hari menu dan ini untuk hari ke-6 itu aku oseng si sawi dengan bawang putih aja, aku tambah sosis yang memang ada stoknya, terus ini tulangan ayamnya dan terakhir ada si ayam suwir. Jadi sebenarnya aku masih ada kesisa 1 menu lagi buat ayam sop, tapi udah genap ini kisaran 7 hari 1 minggu. Jadi bakal kemakan sampai 8 hari sebenarnya. Tapi aku cukupin videonya sampai di 7 hari aja.